Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Wardani, NIM 1710416469. Saya dari kelas pagi A3, dosen pengepu Pak Di Mursalin SEMM, mata kuliah e-marketing. Video kali ini saya akan menjawab soal-soal tentang e-marketing. Langsung saja, adapun soal yang pertama itu, apa yang dimaksud dengan e-marketing? Di sini saya langsung menjawab. E-marketing merupakan suatu rangkaian aktivitas untuk memenuhi kebutuhan dan kepuasan konsumen. Caranya dengan membuat produk, menentukan harganya, tempat penjualnya, dan mempromosikan produk tersebut kepada para konsumen. Adapun soal yang kedua, apa yang dimaksud dengan pemasar online? Baiklah, merupakan kegiatan komunikasi pemasaran dengan menggunakan media internet. Pada awalnya menggunakan halaman-halaman statis format HTML yang bisa diakses oleh pengguna internet. Ada soal yang ketiga, apa manfaat lain yang diperoleh responden dari sosial media bagi UGM? Manfaatnya yang pertama itu meningkatkan traffic 70%, yang kedua meningkatkan pencarian peringkat 60%, selanjutnya itu kemitraan baru 59%, selanjutnya itu meningkatkan penjualan 48%, pengurangan biaya pemasaran 59% untuk wiraswasta, 58% untuk UKM. Adapun soal yang keempat, materi apa saja yang terkait dengan pemasaran online? Baiklah, yaitu meliputi pengertian pemasaran online, konsumen online, cara melakukan pemasaran online, strategi pemasaran internet, peluang dan tentang pemasaran online, pelayanan atau servis, pemasaran online, strategi promosi, dan menjaga hubungan baik. Adapun soal yang kelima, ada dua jenis saluran pemasaran online, sebut dan jelaskan. Baiklah, layanan online komersial internet, layanan yang menawarkan informasi dan layanan pemasaran online kepada pelanggan yang membayar biaya bulan seperti Amerika Online, Shopee, dan Predict. Interview web global, jaringan komputer yang luas, dan perkembangan pesat yang tidak mempunyai manajemen dan kepemilikan sentral. Adapun soal yang keenam, apa manfaat pemasaran online, sebut dan jelaskan. Murah dan efisien. Baiklah, untuk dapat membuka toko secara fisik akan membutuhkan modal jutaan rupiah. Hal ini berbeda dengan modal yang diperlukan untuk membuat toko online. Banyak ratusan ribu rupiah, bahkan saat ini sudah banyak fasilitas di internet yang dapat kita manfaatkan untuk membuat toko online dengan gratis. Selain itu, banyak operasional toko online hanya pada biaya akses internet tanpa perlu karyawan. yang selanjutnya itu yang B, pemasaran online melalui internet tidak terbatas oleh waktu, tidak seperti bisnis online lainnya. Layanan pemasaran bisnis melalui internet bisa diakses konsumen kapan saja selama ada jaringan internet. Yang ketiga itu pemasaran online melalui internet juga meningkatkan pasar lebih luas. Melalui bisnis internet, produk dapat diinformasikan hingga ke seluruh daerah di Nusantara, bahkan menjangkau pasar luar negeri. Yang keempat itu dengan memakai strategi pemasaran online melalui internet dapat meningkatkan image perusahaan di mata para konsumen sehingga memberikan nilai lebih untuk mendapati persaingan bisnis yang ada. Adapun yang terakhir itu mengurangi biaya karena pemasaran online melalui internet lebih sedikit dan biaya relatif lebih rendah dibandingkan biaya pemasaran online, yaitu biaya lebih bisa untuk membuat browser, spanduk dan lain-lain. Adapun yang selanjutnya itu memudahkan pelaku usaha untuk menjalani hubungan dengan para konsumen, karena melalui internet dapat terjalin komunikasi dengan interaktif antara konsumen dengan pelaku bisnis, misalnya saja melalui kotak saran atau ruang komentar serta format diskusi antara konsumen, sehingga bila konsumen
terjaga dengan baik, loyalitas konsumen juga dapat meningkat. Adapun soal yang ketujuh, pemasaran online juga memiliki kekurangan, sebut dan jelaskan. Baiklah, yang pertama itu kekurangannya itu mengharuskan pelanggan untuk menggunakan teknologi internet. Selanjutnya itu rendahnya kecepatan koneksi internet juga dapat menjadi hambatan. Selanjutnya itu konsumen di internet tidak dapat menyentuh, mencium, merasakan atau mencoba barangan secara nyata sebelum melakukan pembelian. Selanjutnya itu adanya penipuan dalam menjual secara online. Adapun soal yang ke-8, apa yang dimaksud dengan konsumen online? Baiklah, adalah pengguna internet berbagai macam situs sosial, jaringan sosial yang tumbuh berkembang seperti Friendster, Facebook, MySpace, Twitter, Nextopia, Orkut, dan lain-lain. Adapun soal yang ke-9 itu bagaimana cara melakukan pemasaran online, jelaskan. Yang pertama itu menciptakan kehadiran online teknologi. Cara ini bisa melakukan dengan dua cara, itu yang pertama itu membeli ruang di layanan online komersial, dua membentuk situs internet sendiri, misalnya dengan situs internet perusahaan, situs internet pemasaran. Selanjutnya itu menempatkan iklan online, merupakan iklan yang muncul ketika para pelanggan menjalani layanan online situs internet yang mempunyai papan iklan, jendela timbul tenggelam. Adapun soal yang ke-10, apa yang dimaksud strategi pemasaran internet? Baiklah, strategi pemasaran internet adalah proses perusahaan komunikasi terpadu yang bertujuan untuk memberikan informasi mengenai produk, barang, atau jasa dalam kaitan untuk memuaskan kebutuhan dan keinginan manusia melalui media internet. Ada soal yang ke-11 itu, secara garis besar, strategi pemasaran online dapat dibagi menjadi 6 langkah yang bisa diangkat menjadi sistem sebutkan dan jelaskan. Ada yang pertama itu search and research, melakukan proses pencarian dan riset ceruk pasar dan kompetitor yang ada. Selanjutnya itu initiate strategi, tentukan sistem dan strategi yang akan digunakan untuk menjangkau prospek dan pelanggan. Selanjutnya itu strategi content again, penggunaan berbagai konten untuk menarik orang kepada bisnis yang ditawarkan. Selanjutnya itu traffic, mendatangkan pengunjung ke situs yang bisnis yang ditawarkan. Selanjutnya itu embrace relationship, bina hubungan dengan pelanggan melalui berbagai kenalan. Selanjutnya itu money, strategi mendapatkan pendapatan dan keuntungan. Adapun soal yang ke-12, jelaskan apa yang dimaksud dengan pay per click atau PPC atau bayar biaya per klik. Langsung saja saya jawab, sistem periklanan yang diterapkan di Google, salah satunya di mana setiap kali diklik harus membayar sejumlah uang. Strategi ini bekerja dengan baik untuk eksperimen dan jika telah memiliki proses penjualan yang baik. Adapun soal yang ke-13, apa yang dimaksud dengan media buying? Jelaskan dengan contoh. Baiklah, meliputi pembelian iklan untuk ditetapkan pada berbagai situs. Strategi ini dapat dikombinasikan sekaligus dengan teknik pemasaran di dunia nyata dalam bentuk pembelian iklan di radio, televisi, dan media cetak. Adapun soal yang ke-14, apa yang saudara ketahui tentang Al-Amin seller di bursa muslim.com? Berikan contohnya. Baiklah, Al-Amin seller merupakan fitur premium seller atau berbayar di bursamuslim.com dengan dana yang
Hemat, Anda ditawarkan posisi iklan dengan target yang tepat, yaitu di halaman di http://blog bursamulim.com atau Al-Amin Seller. Adapun soal yang ke-15, apa yang dimaksud dengan relationship? Baiklah, sebagaimana indahnya situs yang dibuat tidak akan mengubah kenyataan bahwa sebagian orang tidak akan membeli pada saat kunjungan pertama. Mungkin mereka belum yakin prospek yang diharapkan, mungkin ingin mencari informasi dari situs lain, atau mereka masih dalam tahap perencanaan sehingga pilihan belum diputuskan. Adapun soal yang ke-16, apa yang dimaksud dengan Moni jelaskan? Langsung saja, semua langkah di atas tujuan adalah mendatangkan pendapatan, yaitu menguntungkan. Semua proses di atas harus dilalui bila ingin sampai pada tahap ini. Uang tidak akan berpindah tangan kecuali dapat mencari pelanggan dan memberikan sesuatu yang bernilai sesuai gantinya. Adapun soal yang ke-17, apa peluang dan tantangan pemasaran online? Jelaskan. Langsung saja, adalah menjadi model bisnis yang penuh dengan lengkap dengan beberapa perusahaan tentang pemasaran online. Yang pertama itu keterapan dan pembelian konsumen yang terbatas. Yang selanjutnya itu demografis dan psikografis, pengusaha menjadi menyimpang. Selanjutnya itu kekacauan dan kesemerawutan. Selanjutnya itu keamanan. Adapun yang terakhir itu kepedulian etis. Adapun soal yang ke-18, sebaik apapun barang dan sebaik apapun promosi, jika tidak dapat memberikan pelayanan yang baik, maka hanya dalam waktu singkat usaha akan mati. 4 hal utama yang harus diperhatikan dalam pelayanan, sebutkan dan jelaskan. Baiklah, langsung saja. Adapun yang pertama itu quick response, harus melayani calon pelanggan dengan cepat. Tentu sangat memakan biaya jika harus melayani calon pembelian satu persatu lewat telepon. Untuk itu, di website diberikan fasilitas chatting online dan contact form bagi mereka yang ingin menentukan lebih lanjut berniat mau membeli produk. Adapun selanjutnya itu delivery self-search, harus menggunakan layanan pengiriman yang terbaik dan percaya bagi para pembeli. Jangan sampai barang yang dikirim rusak, apalagi hilang di dalam perjalanan sekali. Mengecewakan calon membeli, maka dengan sangat mudah mereka akan menyebarkan lewat berbagai media online sehingga membuat nama bisnis jatuh. Adapun yang selanjutnya itu payment system, harus memberikan kemudahan bagi calon pembeli dalam melakukan pembayaran. Tentunya dapat menggunakan berbagai fasilitas pembayaran yang ada seperti PayPal dan lain-lain. Adapun yang terakhir itu after sales service, memberikan layanan purna jual yang baik kepada para pelanggan. Tertentu jika produk yang mereka rusak sudah seharusnya mau untuk memperbaiki atau mengganti produk tersebut sehingga mereka puas terhadap pelayanan yang diberikan. Dan bagi mereka yang puas, tentunya dapat meminta testimonial agar dapat memasangnya di website. Dengan adanya testimoni akan meningkatkan kepercayaan bagi calon pembeli. Adapun soal yang ke-19, dalam pemasaran online harus menggunakan strategi pemasaran yang tepat. Dalam memasarkan produk di dalam pemasaran online, ada 5 strategi yang paling baik untuk dilakukan, sebutkan dan jelaskan. Adapun strategi yang pertama itu web. Sebuah website dapat menjual suatu jika memiliki pengunjung yang tinggi. Kita
tahu bahwa sebuah website jika ingin memiliki traffic tinggi harus menggunakan sistem web 2.10 di mana disediakan fasilitas agar para pengunjung dapat melakukan interaksi di dalam website kita. Ada yang kedua itu Search Engine Optimization atau SEO. Jika seorang ingin mencari atau bahkan membeli suatu, maka mereka akan mencarinya di mesin pencarian seperti Google, Yahoo ataupun MSN. Untuk itu kita harus mengoptimalkan website kita agar alamat website kita dapat menepati peringkat yang baik di dalam mesin pencarian. Ada yang ketiga itu social media optimization. Dapat memanfaatkan sosial media yang di dunia online seperti Facebook, Twitter, yaitu untuk membangun sebuah komunikasi yang berteman produk brand. Dengan demikian akan membuat produk dikenal di masyarakat online. Ada yang keempat itu affiliate program. Dapat memberikan sebuah hak bagi para pelanggan Anda untuk turut menjual produk kita dan mereka mendapatkan sebuah kode link di mana jika ada pembelian yang terjadi berasal dari link tersebut, maka secara otomatis kita akan memberikan kondisi kepada mereka tergantung secara kaitan dengan mereka. Adapun yang selanjutnya itu yang terakhir PPC. Camping PC singkatan dari pay per click, artinya iklan yang dihitung biasanya per klik. Hal ini dapat menentukan budget maksimal untuk bulanan PPC camping. Adapun soal yang ke-20, dalam pemasaran online harus dapat meningkatkan hubungan baik dengan pelanggan sehingga mereka akan membeli kembali. Ada 4 cara menjaga hubungan baik dengan mereka, sebutkan dan jelaskan. Adapun yang pertama itu member system. Bagi mereka yang telah memberi produk, maka dapat memberikan mereka fasilitas sebagai member. Dapat memberikan sebuah kartu member sebagai penghargaan bagi mereka dan sebuah account member di mana mereka dapat mengakses halaman khusus di dalam website di mana kita memperlakukan mereka secara spesial dengan memberikan diskon khusus pada hari-hari spesial bagi mereka. Misalnya ulang tahunan mereka, ulang tahun mereka, ulang tahun pernikahan dan lain-lain. Tapi yang kedua itu email marketing atau newsletter. Dapat meminta pelanggan dengan mengirimkan email secara berkala yang isinya mengenai suatu hal berguna, misalnya pengetahuan tentang produk Anda maupun informasi, tip dan trik yang berhubungan dengan produk Anda. Adapun yang ketiga itu spesial promo. Harus mengadakan spesial promo dan sangat baik jika manfaatnya momen yang sedang berlangganan, misalnya Lebaran, Natal, Tahun Baru, Hari Kasih Sayang, atau Valentine, ataupun Halloween dan lain-lain. Adapun yang terakhir itu referral point. Dapat memberikan poin bagi setiap pembelian dilakukan pelanggan, di mana jika mereka mendapatkan poin dalam jumlah tertentu mereka dapat tukar dengan hadiah. Adapun soal yang terakhir itu soal yang ke-21. Sebutkan dan jelaskan kendala utama dalam memulai usaha bisnis online. Koneksi internet. Adapun yang pertama itu koneksi internet. Mungkin bagi yang tinggal di daerah kawasan perkantoran atau kota-kota besar, koneksi internet bukanlah menjadi suatu kendala yang berarti, namun sebaliknya bagi yang tinggal di desa di mana jaringan internet masih jauh di bawah standar. Adapun yang selanjutnya itu penguasaan bahasa asing. Ini merupakan kendala terbanyak dan paling utama dimiliki oleh para
permula bisnis online, yaitu faktor penguasaan bahasa asing atau Inggris, walaupun ada saja solusi untuk mengatasinya. Misalnya tersebut seperti bisnis paid review dengan memakai jasa penjemahan, namun tetap saja tidak akan maksimal usaha yang dilakukan karena sifat ketergantungan secara terus-menerus tidak akan bisa menjamin kualitas hasil usaha akan terwujud secara maksimal. Adapun yang selanjutnya itu kemampuan dan tekad. Tekad saja alias modal, nekat serta kaum hasrat tinggal tidak cukup untuk sukses dalam bisnis internet. Tanpa memiliki kemampuan atau salah satu keahlian dasar dari seluruh cangkupan yang dibutuhkan sebagai penunjang dalam hal ini adalah hal yang merupakan bagian dari faktor yang diharuskan setidaknya sedikit terpenuhi sebagai kelengkapan atau materi modal atau skill di bisnis online. Sekian dari saya menjawab soal-soal tentang mata kuliah tentang e-marketing. Kurang lebihnya saya minta maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.